Kita membahas apapun tentang Syiah, kita harus ketahui dulu bahwa Syiah itu bukan satu kelompok. Tidak ada satu kelompok gitu yang namanya Syiah. Syiah itu puluhan kelompok, bahkan ratusan kelompok. Banyak kelompok di Syiah. Maka kita harus tentukan dulu, kita ini membahas Syiah yang mana. Syiah itu banyak kelompok. Ada beberapa dari Syiah yang ajarannya sangat jauh dengan ajaran kita Ahlul Sunnah wal Jamaah. Dan ada beberapa kelompok dari Syiah yang ajarannya dekat dengan Ahlul Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus tentukan, kita ini bahas Syiah yang mana. Secara umum ada 3 kelompok Syiah yang paling terkenal di dunia, ya. Ini 3 yang paling terkenal. Yang pertama namanya Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah itu ada di Yaman. Mungkin kalau teman-teman baca berita Timur Tengah, ada kelompok namanya Al-Houthiyun atau Al-Houthiyin, ya. Ini Syiah Zaidiyah. Kelompok Al-Houthiyin ini manhajnya atau agamanya Syiah Zaidiyah. Dan ini kelompok Syiah yang bisa dibilang paling dekat ajarannya dengan Ahlul Sunnah wal Jamaah, karena mereka tidak membenci sahabat Nabi Muhammad SAW dan mereka tidak membenci istri Nabi Muhammad SAW, As-Sayyidah Aisyah. Tetapi mereka minoritas, teman-teman. Tidak sampai 1% dari jumlah Syiah yang ada di dunia. Ini kelompok yang pertama dan bukan ini yang kita akan bahas hari ini. Ada kelompok yang kedua, namanya Syiah Ismailiyah. Dan ini Uma sudah bahas di kajian sejarah yang lain. Ini kelompok Syiah yang paling jauh ajarannya dari ajaran Ahlul Sunnah wal Jamaah, dari ajaran Islam. Dan bukan ini yang akan dibahas hari ini juga, karena mereka juga minoritas. Kemudian ada kelompok yang ketiga, teman-teman, yaitu Syiah Ithna Ashriyah, Syiah ke-12. Dan ini Syiah mayoritas, teman-teman. Kalau teman-teman di sosmed melihat video tentang Syiah, kemungkinan besar ini video Syiah Ithna Ashriyah, Syiah ke-12. Ini Syiah yang ada di Iran, ini Syiah yang ada di Irak, ini Syiah yang akhir-akhir ini mulai muncul di Indonesia, teman-teman. Syiah ke-12, dan ini mayoritas Syiah yang di dunia itu Syiah ke-12, Syiah Ithna Ashriyah, dan ini insya Allah yang akan dibahas hari ini. Dasar pemikiran Syiah atau pondasi pemikiran Syiah, konsep utama dalam aliran Syiah itu satu. Ini konsep utama. Syiah itu dibangun atas pondasi tersebut, atas konsep tersebut. Apa konsep tersebut? Konsepnya adalah yang berhak jadi khalifah setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia adalah Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Misalnya Ali bin Abi Thalib, terus Al-Hasan, terus Al-Husain, dan seterusnya. Tidak boleh ada yang menjadi khalifah kecuali dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Dan menurut Syiah, Rasulullah SAW sudah mewasiatkan kepada sahabatnya bahwa yang menjadi penerus Rasulullah, khalifah Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. Dan ini tidak benar, pasti Rasulullah tidak mewasiatkan khilafah atau tidak mewasiatkan kepemimpinan kepada siapapun. Rasulullah membuka pintunya secara lebar. Yang baik, yang bertanggung jawab, yang berhak, silahkan jadi pemimpin umat Islam. Bukan berdasarkan keturunan, karena Islam itu bukan dinasti, bukan kerajaan. Dan menurut Syiah ke-12, kan kalau kita melihat namanya Syiah ke-12. Kenapa angka ke-12? Karena mereka percaya pada 12 imam. Mereka percaya bahwa ada 12 imam yang berhak jadi khalifah setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Imam yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib. Imam yang kedua adalah Al-Hasan. Imam yang ketiga adalah Al-Husain. Imam yang keempat adalah Ali Zainul Abidin. Imam yang kelima adalah Muhammad Al-Baqir. Imam yang keenam adalah Ja'far As-Sadiq. Imam yang ketujuh adalah Musa Al-Qazim. Imam yang kedelapan adalah Ali Ar-Ridha. Imam yang kesembilan adalah Muhammad Al-Jawad. Imam yang ke-10 adalah Ali Al-Hadi, ya. Imam yang ke-11 itulah Al-Hasan Al-Askari. Imam yang ke-12 adalah Muhammad Al-Mahdi, dan Muhammad Al-Mahdi ini menurut Syiah adalah Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi yang kita semua ketahui adalah Muhammad Al-Mahdi menurut Syiah ke-12 ini. Dan menurut mereka Imam Muhammad Al-Mahdi itu belum muncul, masih tersembunyi, dan dia akan muncul pada suatu saat untuk menyelamatkan umat Islam menurut Syiah. Makanya teman-teman, mereka sebut Imam Al-Mahdi Al-Muntazar. Teman-teman jangan pakai istilah Al-Muntazar itu. Al-Muntazar itu artinya yang ditunggu-tunggu.
kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menunggu Imam Al-Mahdi. Kalau Imam Al-Mahdi muncul, alhamdulillah kita bayat kepada Imam Al-Mahdi. Tetapi kita tidak tunggu-tunggu Imam Al-Mahdi, tetapi Syiah menunggu Imam Al-Mahdi, dan setiap perayaan mereka teriak-teriak memanggil Imam Al-Mahdi supaya datang. Makanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah istilah yang kita bisa pakai adalah Imam Al-Mahdi, bukan Al-Mahdi Al-Muntazar. Kata Al-Muntazar itu istilah Syiah. Selain 12 imam itu teman-teman, menurut Syiah tidak boleh ada yang menjadi pemimpin umat Islam. Jadi otomatis menurut Syiah para sahabat, khususnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, merebut kekuasaan yang menjadi hak Ali bin Abi Thalib. Mereka merebut kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib. Mereka memaksa umat Islam untuk menerima Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Tetapi ini semuanya tidak benar. Kita semua ketahui bahwa Muhajirin dan Ansar berkumpul di Thaqifat Bani Sa'idah setelah Rasulullah meninggal dunia, dan ini Umar sudah jelaskan di kajian-kajian sebelumnya. Muhajirin dan Ansar berkumpul di Thaqifah Bani Sa'idah dan bermusyawarah siapa yang berhak jadi khalifah, dan mereka semua sepakat bahwa yang berhak jadi khalifah adalah Abu Bakar As-Siddiq, teman-teman. Tetapi versi Syiah, Abu Bakar As-Siddiq dipilih menjadi khalifah bukan dengan musyawarah, tetapi dengan paksaan. Abu Bakar As-Siddiq menutupi semua hadis di mana Rasulullah mewasiatkan bahwa Ali bin Abi Thalib yang berhak jadi khalifah, bahkan memaksa semua sahabat yang lain untuk menerima dirinya untuk menjadi khalifah, dan ganggu sahabat yang tidak menerima Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Ini versi Syiah, teman-teman. Makanya mereka benci dengan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi bagaimana dengan Umar bin Khattab? Syiah juga benci dengan Umar bin Khattab karena menurut Syiah Umar bin Khattab membantu Abu Bakar As-Siddiq merebut kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib. Bahkan menurut mereka ada satu cerita yang sangat aneh. Umar bin Khattab dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq ke rumah Fatimah, anak Rasulullah SAW, untuk memaksa dia bayat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dan ketika Umar bin Khattab sampai rumah Fatimah, Umar bin Khattab dorong pintunya dengan keras karena Fatimah tidak mau buka pintu. Dan kebetulan di pintu ini ada paku. Paku ini masuk tusuk perut Fatimah yang lagi hamil waktu itu. Dan ini tidak benar. Fatimah tidak hamil waktu itu. Yang lagi hamil waktu itu membawa saudara Al-Hasan dan Husain namanya Muhsin menurut Syiah, dan kehamilannya itu gugur gara-gara Umar bin Khattab dorong pintunya dan paku ini masuk ke perut Sayyidah Fatimah. Makanya mereka juga membenci Umar bin Khattab. Ini cerita yang terasa dari alam lain, teman-teman. Tidak ada dalilnya dan tidak ada sumber apapun dalam sejarah. Tidak ada yang menceritakan hal seperti itu. Masa mereka membenci Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq orang yang menemani Rasulullah SAW saat hijrah. Kalau memang Abu Bakar As-Siddiq orang jahat, kenapa Rasulullah SAW memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai teman, sebagai sahabat dekat? Kenapa Rasulullah SAW menikah dengan anak Abu Bakar As-Siddiq? Rasulullah SAW bersabda, "Law wuzina iman Abi Bakr bi imani ahli al-ard, la rajahat kaffatu Abi Bakr." Seandainya keimanan Abu Bakar As-Siddiq ditimbang dengan keimanan semua penduduk bumi, maka sungguh keimanan Abu Bakar As-Siddiq lebih berat dibanding semua keimanan penduduk bumi. Mohon maaf, ini berarti Rasulullah tidak bisa memilih teman? Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah. Rasulullah manusia maksum. Masa Rasulullah tidak bisa memilih sahabat dekatnya? Kalau Abu Bakar As-Siddiq orang buruk, kenapa Ali bin Abi Thalib bayat kepada Abu Bakar As-Siddiq? Tercatat dalam sejarah, tercatat dalam buku kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dan buku Syiah juga, bahwa Ali bin Abi Thalib bayat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ali bin Abi Thalib yang terkenal dengan keberaniannya, yang terkenal dengan kekuatan yang luar biasa. Kenapa bisa terpaksa bayat kepada Abu Bakar As-Siddiq? Ini bukan terpaksa. Ali bin Abi Thalib bayat kepada Abu Bakar As-Siddiq dengan sukarela. Kalau memang Umar bin Khattab orang buruk, kenapa Rasulullah SAW bersabda, "Lau kana ba'di nabiyyan lakana Umar." Seandainya setelah aku ada nabi, maka Umar akan menjadi nabi. Kenapa Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah wada'a al-haqqa ala lisani Umar yaqulu bih."
Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebenaran di atas lisan Umar. Pertanyaan-pertanyaan yang belum ada jawabannya sampai hari ini. Kenapa Ali bin Abi Thalib diam ketika istrinya dikasari? Kenapa Ali bin Abi Thalib diam ketika istrinya kehamilannya digugurkan? Kalau memang kehamilannya digugurkan, kalau memang dikasari, karena tidak pernah dikasari, tidak pernah menggugurkan kehamilannya. Ini semuanya cerita palsu. Kenapa Ali bin Abi Thalib diam? Ali bin Abi Thalib itu sahabat yang terkenal dengan keberanian yang luar biasa, teman-teman. Terkenal dengan kekuatan yang luar biasa. Di salah satu perang, di salah satu ghazwah, umat Islam kelilingi sebuah kastel milik orang Yahudi, kelilingi kastel tersebut. Kemudian tidak ada yang bisa masuk kastel ini karena pintu kastel ini sangat besar dan sangat berat. Ali bin Abi Thalib pegang pintu kastel ini dan lepas pintu kastel dari tempatnya, angkat pintu kastel itu sendiri, teman-teman. Setelah perangnya selesai, ada 60 orang dari sahabat berusaha untuk pegang pintu kastel ini. 60 orang tidak mampu angkat pintunya. Ali bin Abi Thalib angkat sendiri, teman-teman. Luar biasa, Masya Allah. Sangat kuat, teman-teman. Kenapa Ali bin Abi Thalib yang sangat berani, yang sangat kuat, kalau memang istrinya dikasari, kenapa diam? Kenapa tidak membalas? Cerita-cerita yang tidak logika, yang tidak masuk akal, teman-teman. Baik, teman-teman, kita sudah tahu kenapa Syiah membenci sahabat Rasulullah SAW atau mayoritas sahabat Rasulullah SAW. Pertanyaannya sekarang, kenapa Syiah membenci istri Rasulullah SAW atau lebih tepatnya Sayyidah Aisyah? Baik, ada banyak tuduhan ya teman-teman. Tuduhan yang pertama itu adalah hadisatul ifk, di mana Sayyidah Aisyah dituduh berzina. Na'udzubillah min dzalik. Sayyidah Aisyah sangat mulia, sangat suci. Tetapi ayo kita bersama-sama memahami ceritanya, biar kalau ada orang yang menuduh istri Rasulullah seperti itu, kita bisa membalas. Biasanya teman-teman, kalau ada perang atau ada safar keluar kota, Rasulullah memilih salah satu istrinya secara random untuk menemaninya di luar kota. Dan di perang Bani Al-Mustaliq, Rasulullah SAW memilih istrinya secara random, memilih salah satunya, dan kebetulan yang dipilih adalah Sayyidah Aisyah. Maka mereka semua berangkat, dan setelah perangnya selesai mereka balik lagi. Ini rombongan yang sangat besar, teman-teman. Ada makanan, ada minuman, ada banyak unta, ada banyak kuda, ada banyak senjata, dan ada banyak orang juga. Rombongan yang sangat besar. Makanya teman-teman, setiap beberapa jam rombongan tersebut berhenti untuk beristirahat dan kasih minuman kepada unta, kepada kuda yang di sana supaya lebih kuat melanjutkan perjalanannya. Dan dulu teman-teman, kalau ada wanita yang keluar dalam safar seperti ini antara pria-pria, biasanya mereka duduk di atas unta dalam sesuatu yang namanya haudaj. Ya, mungkin bisa editor tambahkan foto haudaj di sini. Itu ibarat box, teman-teman, yang tertutup, yang ditaruh terus diikat di atas unta supaya perempuan, supaya wanita duduk di dalamnya terjaga dari debu, terjaga dari berisik, dan juga supaya duduk santai, duduk bebas, tidak kelihatan oleh pria yang non-mahram. Ketika rombongan itu balik dan mereka berhenti istirahat, teman-teman, jadi Sayyidah Aisyah keluar dari haudaj karena ada urusan, misalnya buang air kecil, buang air besar, biasanya agak jauh dari rombongan karena nggak ada toilet, betul kan? Jadi pas Sayyidah Aisyah agak jauh buang air besar atau buang air kecil, haudajnya atau rombongannya itu udah mau berangkat, dan orang yang tugasnya mengangkat haudaj itu tidak tahu kalau Sayyidah Aisyah keluar dari haudaj. Dan Sayyidah Aisyah waktu itu berat badannya masih ringan sekali, tidak gemuk ya, tidak gendut. Makanya orang yang tugasnya mengangkat haudaj itu dia nggak tahu kalau Sayyidah Aisyah tidak ada di dalam haudaj. Makanya dia angkat haudaj, taruh haudaj di atas unta, dan mereka berangkat meninggalkan Sayyidah Aisyah karena mereka sangka kalau Sayyidah Aisyah masih di dalam haudaj. Ketika Sayyidah Aisyah balik, rombongannya tidak ada. Makanya Sayyidah Aisyah duduk. Pasti bentar lagi mereka akan sadar kalau aku nggak ada di dalam haudaj, dan mereka akan balik menjemput aku. Sayyidah Aisyah duduk menunggu rombongannya.
dan pas As-Sayyidah Aisyah duduk, As-Sayyidah Aisyah ketiduran teman-teman. Dan pas As-Sayyidah Aisyah tidur teman-teman, ada sahabat Rasulullah SAW yang juga mengikuti rombongannya, tetapi mungkin agak telat atau gitu. Namanya Safwan. Dia melihat dari jauh ada wanita yang duduk tidur, maka dia dekati. Pas dia dekati, kalau tidur kan melepaskan cadarnya, ya. Pas dia dekati, dia mengucapkan la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, supaya wanita sadar ada pria yang non-mahram yang mendekati, supaya dia tutupi wajahnya atau pakai jilbabnya seperti ini. Dan ini kebiasaan yang masih ada di negara Arab sampai hari ini. Kalau ada pria yang non-mahram masuk ruangan atau mendekati ruangan di mana ada wanita yang bukan ibunya, bukan adiknya, bukan kakaknya, bukan istrinya, dia mengucapkan la ilaha illallah, astaghfirullah, la haula wala quwata illa billah, supaya mereka dengar suaranya dan mereka langsung pakai jilbab. Jadi As-Sayyidah Aisyah langsung berdiri, terus naik unta punya Safwan ini, kemudian Safwan hanya memegang tali unta dan jalan depan As-Sayyidah Aisyah. Ya, jadi jalan depan unta, tidak berbicara sama sekali dengan As-Sayyidah Aisyah sampai mereka mendekati Madinah, teman-teman. Dan kebetulan di Madinah mereka itu masuk di siang hari, dan kebetulan juga di tempat mereka masuk Madinah itu ada siapa? Ada Abdullah bin Abi bin Salul, orang yang merupakan kepala orang munafik di Madinah. Ketua orang munafik di Madinah, teman-teman. Orang yang mengarahkan dan memandu orang-orang munafik. Ketika dia melihat As-Sayyidah Aisyah masuk dan Safwan depan As-Sayyidah Aisyah memandu untanya, pegang tali untanya, langsung Abdullah mengatakan, sepertinya ada sesuatu yang terjadi antara mereka berdua. La ilaha illallah. Dia menuduh As-Sayyidah Aisyah berzina, menuduh As-Sayyidah Aisyah melakukan maksiat tersebut, dan dia mulai menyebarkan kabar tersebut di antara orang munafik yang lain. Dan dalam waktu beberapa jam, kabar tersebut sudah tersebar di Madinah bahwa na'udzubillah As-Sayyidah Aisyah berzina dengan Safwan. Tetapi teman-teman, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu Al-Qur'an surat An-Nur mulai ayat 11 sampai ayat 20, membebaskan As-Sayyidah Aisyah dari dosa tersebut dan menjaga reputasi As-Sayyidah Aisyah, dan menyampaikan bahwa As-Sayyidah Aisyah tidak melakukan dosa tersebut. Teman-teman bisa baca sendiri di Al-Quran surat An-Nur ayat 11 sampai ayat 20. Maka alhamdulillah As-Sayyidah Aisyah dibebaskan dari dosa tersebut, bukan dari manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan wahyunya membebaskan Sayyidah Aisyah dari dosa zina. Tetapi teman-teman, Syiah mengabaikan ayat-ayat Al-Quran 11 sampai 20 surat An-Nur. Mereka mengabaikan ayat ini dan masih menuduh Sayyidah Aisyah berzina. Kalau memang Sayyidah Aisyah berzina, kenapa Rasulullah tidak menceraikannya? Betul kan? Kalau memang Sayyidah Aisyah melakukan dosa tersebut, kenapa masuk Madinah dengan Safwan di siang hari? Biasanya orang yang melakukan dosa ini biasanya mau sembunyi-sembunyi di malam hari ketika semua orang tidur. Kenapa masuk di siang hari? Ada juga teman-teman satu tuduhan lagi yang Syiah sebarkan, dan menurut saya tuduhan ini agak aneh dan agak lucu. Katanya Sayyidah Aisyah bekerja sama dengan Sayyidah Hafsah dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan mereka taruh racun di obat Rasulullah SAW sebelum Rasulullah meninggal dunia. Jadi Rasulullah makan obatnya yang sudah dicampur dengan racun, maka Rasulullah meninggal dunia. Jadi menurut mereka Sayyidah Aisyah meracuni Rasulullah SAW. La ilaha illallah. Ini teman-teman hanya dua tuduhan, dua alasan kenapa Syiah membenci Sayyidah Aisyah, dan masih ada sekitar 3 atau 4 tuduhan yang lain. Tetapi pembahasannya lebih panjang, dan biar juga kajian terasa ringan, tidak berat ya, kita cukup membahas 2 tuduhan ini saja. Teman-teman, kita sudah menjelaskan isi pembahasannya, tetapi ada satu hal yang merupakan pesan dan permintaan dari saya. Tolong jangan saling caci maki di komentar. Tolong jangan saling mengafirkan di komentar. Mau menyampaikan pendapat, boleh, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Mau mengkritik pendapat lain, boleh, tidak ada masalah. Mau mengkritik pendapat
umat sendiri, boleh, tidak ada masalah. Tetapi jangan saling mencaci maki, jangan saling mengkafirkan, khususnya mengkafirkan itu. Soalnya menyebut satu orang dengan panggilan kafir itu hal yang sangat berat, teman-teman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma." Barang siapa yang panggil saudaranya ya kafir, panggil saudaranya wahai kafir, maka pasti salah satunya kafir. Jika saudaranya memang kafir, khalas, sudah dia kafir. Tetapi jika saudaranya ternyata bukan kafir, ternyata itu tuduhan, ternyata tidak benar dia kafir, maka yang panggil itu dialah yang kafir. Ya Allah, teman-teman, sangat bahaya. Kenapa? Karena bisa jadi kita panggil satu orang, kamu kafir, tetapi ternyata dia nggak kafir. Di sisi Allah, di mata Allah, dia nggak kafir. Ternyata kita yang kafir. Kita mengkafirkan diri sendiri dengan hal tersebut. Maka hal tersebut sangat bahaya, teman-teman. Bisa jadi kita sholat, puasa, infak, kita berbuat kebaikan, nanti di akhirat ternyata semua amalan kita ini tertolak karena kita kafir, karena kita memang nggak muslim. Kok bisa nggak muslim? Iya, karena pernah suatu hari panggil saudara dengan kafir, dan ternyata saudara yang dipanggil kafir itu bukan kafir. Maka kekafiran itu balik ke kita. Kenapa ada yang mau membahayakan akhiratnya dan sembarangan memanggil orang lain kafir, memanggil kelompok lain kafir? Memang ada beberapa kelompok yang kafir, memang ada beberapa orang yang kafir, tetapi pesan saya, ini bukan tugas antum, teman-teman, bukan tugas antum. Biarkan hal ini kepada ulama. Biarkan ulama yang paham ilmu agama, yang bertanggung jawab atas keputusannya, biarkan mereka yang menentukan, biarkan mereka yang menyampaikan hal ini. Kalau antum paham ilmu agama dan merasa diri sudah cukup dalam soal ilmu agama, ya terserah. Tetapi harus siap bertanggung jawab atas setiap statement yang kita keluarkan, atas setiap pernyataan yang kita keluarkan. Semoga insyaAllah kita bisa menjaga akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga kita dijauhkan dari akidah-akidah yang menyimpang. Semoga kajian hari ini bermanfaat. Syukran, teman-teman. Ayo kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.